Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqo qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang akhirnya kita bisa sama-sama untuk mudzakarah kembali untuk matan ilmu bayan yang paling mudah atau paling mubtadi, yaitu adalah kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yaitu yang namanya adalah Risalah Isti'arah. Seperti itu ya. Nah, disclaimer dulu untuk pertemuan 7 ini adalah insya Allah pertemuan terakhir dari kitab Risalah Isti'arah, karena insya Allah di pertemuan ini kitab ini akan hatam. Ya, akan hatam. Jadi insya Allah teman-teman sekalian sudah selesai untuk ngaji ilmu bayan di kitab Risalah Isti'arah ini. Nanti kalau misalnya naik apa? Nanti kita belajar ke syarah dari Risalah Isti'arah ini. Apa namanya? Namanya syarah Risalah Isti'arah karangannya Imam An-Nahrawi. Ya, tapi itu insya Allah nanti saja kita akan insya Allah dari saya sendiri insya Allah akan menyiapkan videonya. Tapi kita fokus untuk khataman dari kitab ini dulu. Jadi ya, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kita kalau misalnya kita melihat dari ngaji secara ibarah kitabnya, itu kita sudah sampai ke lafadz mithalul isti'arati al-makniyah. Sebenarnya sudah sampai di situ. Ya, cuman di sini kita akan membahas isti'arah namanya isti'arah makniyah. Yang mana takrif isti'arah makniyah itu sebenarnya sudah disebutkan di ibarah sebelumnya. Maka ana mau ajak antum untuk kembali sebentar ke ibarah sebelumnya, ibarah sebelum lafadz mithalul isti'aratil makniyah, ya, untuk kita tahu dari apa sih takrif dari isti'arah makniyah. Gimana? Yaitu adalah ketika dimulai di tsumma alam. Di tsumma alam ini beliau kan mengatakan anal isti'arah tanqasimu ila tasrihiyah wa makniyah. Dari sini Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala itu mengatakan bahwasanya isti'arah itu terbagi menjadi dua. Ada tasrihiyah dan ada makniyah. Nah, tasrihiyah kita sudah bahas kemarin dan juga sudah kita jelaskan pembagiannya. Ada dua, yaitu ada yang asliyah dan ada yang tabaiyah. Nah, sekarang kita bahas yang makniyah. Mulainya di sini. Wal makniyatu bi aksiyah. Nah, di sini ya. Dan isti'arah makniyah itu kesebalikan. Maksudnya kesebalikan apa? Kesebalikan dari isti'arah tasrihiyah. Apa? Yaitu adalah wa ayyuzkara al-musyabbah wa yuhdafa al-musyabbabi, ya. Nah, apa sih isti'arah makniyah? Itu adalah ketika nanti di isti'arah tersebut yang disebutkan itu musyabbah. Nah, di sini bisa dikasih keterangan di catatan antum, mungkin antum yang punya catatan, adalah maksudnya musyabbah di sini adalah lafadz musyabbah. Ya. Kemudian wa yuhdafa al-musyabbabihi di sini maksudnya adalah lafadz musyabbabihi. Berarti kita bisa simpulkan bahwasanya apa? Isti'arah makniyah adalah isti'arah yang di dalam isti'arah tersebut yang disebutkan hanya lafadz musyabbahnya saja dan lafadz musyabbabihinya dibuang. Nah, sebelum itu kita kembali dulu membahas bahwasanya isti'arah terbagi dua, ada tasrihiyah dan ada yang makniyah. Yang tasrihiyah apa? Ma dzukira fiha lafdzul musyabbabi wa hudifa lafdzul musyabbah. Apa? Isti'arah. Yang dimana di isti'arah ini disebutkan di dalamnya apa? Lafdzul musyabbabi, lafadz musyabbah bi wa hudifa lafdzul musyabbah, dan dibuang lafadz musyabbahnya. Oke ya, kita murojaah sedikit untuk isti'arah tasrihiyah. Nah, sekarang untuk yang isti'arah makniyah, atau nama lain dari isti'arah makniyah adalah isti'arah bil kinayah. Tamam ya? Nah, sebelum Anda jelaskan takrifnya isti'arah makniyah, ya, Anda mau bawa antum dulu. Sebenarnya makniyah itu ngikuti apa sih, dari kalimat apa sih makniyah? Kok tiba-tiba bisa muncul nama makniyah? Dan nanti kita jelaskan kenapa kok tasrihiyah juga disebut dengan tasrihiyah. Al-makniyah, ya, al-makniyah atau kalau gak ada alnya itu makniyatun, itu dia kan mengikuti sigotnya adalah isim maf'ul. Dari apa? Dari lafadz kana yakni kinayatan. Ya, yang mana kinayah ini adalah masdarnya, makanya nanti disebut dengan isti'arah bil kinayah. Kalau makniyah berarti pakai isim maf'ulnya, kalau isti'arah bil kinayah berarti pakai masdarnya. Nah, makna dari kinayah atau makniyah sendiri adalah makhfi atau matwi. Ya, khafi atau matwi. Apa? Sesuatu yang dia itu samar, tidak terlihat.
Ya, jadi makniyah itu apa? Artinya adalah sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sama. Nah, itu artinya makniyah. Karena kan dia isim maf'ul, artinya kan objek. Berarti apa? Sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang tidak ditampakkan, tidak diperlihatkan. Nah, gitu ya. Nah, berarti nanti al-makniyah maknanya al-makhfiyah, sesuatu yang dia apa? Disembunyikan atau tidak terlihatkan. Gitu ya. Nah, takrif dari makniyah sendiri adalah tadi ma dzukira fiha lafdzul musyabbah wa hudhifa lafdzul musyabbah. Apa? Isti'arah yang mana di isti'arah tersebut yang disebutkan hanya lafadz musyabbahnya saja. Ya, sedangkan lafadz musyabbah bihinya itu dibuang. Ya, makanya tadi saya mengatakan apa? Wal makniyatu bi aksiya. Ya, makniyah itu kesebalikannya. Haknya ini kembali ke tasrihiyah. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya tasrihiyah itu kebalikan dari makniyah. Kalau tasrihiyah yang disebutkan itu lafadz musyabbah bihi, yang dibuang lafadz musyabbah. Kalau misalnya makniyah apa? Yang disebutkan lafadz musyabbahnya, yang dibuang lafadz musyabbah bihinya. Nah, ini kebalikan dari makniyah. Nah, sekarang pertanyaan, limada summiyat hadhil isti'aratu bil kinayah atau bil kinayah atau bil makniyah? Kenapa isti'arah ini disebut dengan makniyah atau isti'arah bil kinayah? Ya, dari mana asal kata ini? Ya, maksudnya kenapa kok asal muasalnya itu isti'arah ini yang mana disebutkan hanya lafadz musyabbah bihi dan dibuang itu adalah lafadz musyabbahnya disebut dengan makniyah atau disebut dengan kinayah? Kenapa? Karena li anna lafdzul musyabbah bihi makniyun wa makhfiyun. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya makniyah itu artinya kan tersembunyi. Pertanyaannya, apa yang disembunyikan? Apa yang disamarkan? Apa yang tidak diperlihatkan? Apa? Yaitu adalah lafadz musyabbah bihi. Maksudnya makniyah atau makhfi disembunyikan adalah ay mahdhufun. Apa? Dibuang. Ya. Jadi alasan kenapa kok isti'arah ini, isti'arah yang dimana yang disebutkan itu lafadz musyabbahnya dan lafadz musyabbah bihinya dibuang, apa? Yaitu adalah karena apa? Karena lafadz musyabbah bihinya itu apa? Itu yang dibuang, itu yang disembunyikan. Berarti tolak ukurnya adalah lafadz musyabbahnya. Nah, gitu ya. Sama dengan tasrihiyah. Kalau misalnya antum tanya, limadza sumiyat hadil isti'aratu bi tasrihiyah atau al-musarrahah? Kenapa kok isti'arah yang seperti ini, yaitu adalah yang disebutkan itu lafadz musyabbah bihi, yang dibuang adalah lafadz musyabbahnya? Sama, yaitu adalah tolak ukurnya lafadz musyabbah. Karena lafadz musyabbahnya itu musarrah. Musarrah itu apa sih? Dia kan isim maf'ul daripada tasarraha yusarrihu tasrihan, yang artinya terang-terangan. Ya, diperlihatkan secara terang-terangan. Berarti apa? Madkur disebutkan. Berarti kalau lafadz musyabbah bihinya disebutkan, ditunjukkan secara jelas, maka disebut dengan tasriyah atau musarrahah. Kalau misalnya tidak disebutkan, disembunyikan, dibuang, maka disebut dengan makniyah. Maka bisa kita simpulkan, isti'arah terbagi menjadi dua, yaitu tasrihiyah dan juga makniyah. Terbagi dua ini atas unsur atau dari segi lafadz musyabbah bihinya. Tolak ukurnya apa? Tolak ukur terbaginya isti'arah menjadi tasrihiyah dan makniyah adalah apa? Yaitu lafadz musyabbah bihi. Atau kalau di dalam rukun isti'arah kita sebut dengan lafdzul musta'ar. Nah, lafdzul apa? Musta'ar. Tamam ya. Lafadz musta'ar apa? Lafadz musta'ar lafadz yang dipinjam. Karena apa? Karena nanti lafadz musyabbah bihi itu adalah sesuatu yang dipinjam. Dipinjam untuk apa? Dipinjam untuk menunjukkan makna musyabbah. Nah, itu loh. Tamam ya. Nah, makanya nanti terbaginya isti'arah terjadi tasrihiyah dan makniyah adalah bi'tibaril lafdzil musta'ar. Dan itu sebenarnya sudah Ana jelaskan, sudah Ana sebutkan di video-video sebelumnya, terutama di video ketika pertama kali Ana mengenalkan antum kepada isti'arah tasrihiyah. Tamam ya? Nah, begitu. Nah, terus contohnya gimana sih dari isti'arah makniyah ini? Nah, kita kembali ke ibarah yang lanjutan yang kita sekarang ini. Apa? Misalul isti'aratil makniyah. Gimana sih contoh dari isti'arah makniyah? Apa? Ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin. Ya, ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin. Ya. Nah, apa sih arti dari ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin? Apa? Artinya adalah kalau kita artikan, kuku-kuku kematian itu mencengkram ke Zaid. Ya, jadi ansyabat artinya mencengkram. Tahu mencengkram ya begini ya, mencengkram.
Almania sendiri artinya kematian. Atfar itu artinya adalah kuku-kuku. Ya. Dan di sini ada haknya kembali ke mania. Berarti apa? Kuku-kuku ini adalah kuku-kuku kematian. Jadi kuku-kuku kematian itu mencengkeram Zaid. Nah, sekarang pertanyaan. Loh, emang kematian emang punya kuku? Punya kuku, punya cakar seperti itu. Apakah punya cakar? Nah, kita jawab kan tidak. Loh kok bisa? Iya, karena kan kematian kan kita nggak tahu wujudnya, kita nggak punya wujud kematian itu kan, ya kan? Kematian itu adalah sesuatu yang nggak punya wujud. Lah terus kalau nggak punya wujud gimana ceritanya dia itu punya kuku? Nah itu loh, ya. Nah, makanya apa? Maka di sini kan pasti kalau diartikan secara hakikoh itu pasti muskilah. Nah, makanya di sini nanti ada majas isti'arahnya. Nah, di mana isti'arahnya itu? Nah, ini kita perlu bahas. Gimana sih proses terjadinya isti'arah di dalam apa? Di dalam isti'arah makniyah. Nah, seperti itu. Apakah isti'arah makniyah itu prosesnya sama dengan tasrihiyah yang pernah kita jelaskan sebelum-sebelumnya atau punya cara yang berbeda? Nah, itu kita perlu jelaskan. Nah, kita baca dulu lanjutan dari ibarah Syekh. Apa? Syubbiyatil maniyatu bisab'i bijami'il ightiyali fi kullin. Apa? Yaitu adalah ditasbihkan lafat almaniyah dengan lafat asabu dengan wajah syaba atau dengan jami. Ya, jami itu maksudnya adalah wajah syaba, yaitu ightiyal fi kullin. Jadi begini. Kalau kita jelaskan isti'arah tasriyah kemarin, bahwasanya apa? Bahwasanya isti'arah itu terjadi ketika ada dua lafat, yang mana dua lafat ini punya sama-sama punya makna. Yang mana nanti kita cari alaqoh di antara dua makna ini, dua makna dari dua lafaz ini. Nah, kemudian kalau misalnya alaqohnya adalah musyabah, kita cari wajh musyabahnya, habis itu kita tasbih. Ya, kemudian nanti yang ini menjadi makna musyababi, yang ini menjadi makna musyabah. Kemudian nanti kan lafaz dari makna musyababihinya itu kita pinjam untuk menunjukkan makna musyabah. Nah, itu sebelumnya. Nah, hampir sama dengan makniyah prosesnya, yaitu apa? Yaitu sama, ada dua lafaz nih. Yaitu apa? Lafaz as-sabu dan juga lafaz al-maniyah. Ya, as-sabu punya makna yaitu hayawan muftaris. Apa sih hayawan muftaris itu? Hewan buas. Ya, karena kalau antum lihat di kamus as-sabu itu artinya hewan buas. Gitu ya. Kemudian al-maniyah itu maknanya adalah kematian. Seperti itu ya. Al-maniyah adalah al-maut. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat isti'arah itu kan pasti ada unsur tasbihnya. Maka apa? Maka dari dua makna ini kita cari alaqohnya. Oh, ternyata alaqohnya musyabah. Oh, berarti ada tasbih. Maka ini pasti isti'arah. Ya kan? Kita cari wajh musyabahnya. Apa? Oh, al-ightiyal. Apa sih al-ightiyal itu? Al-ightiyal itu kalau di bahasa Indonesia kan itu membunuh. Atau bisa juga diartikan membinasakan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwasanya apa? Hewan buas itu bisa membuat kita binasa. Ya kan? Dan kematian itu salah satu jalannya juga binasa. Nah, seperti itu ya, membinasakan. Maka dari itulah di sini dua makna ini yaitu adalah haiwan muftaris dan juga maut punya satu unsur yang sama, yaitu sama-sama membinasakan. Nah, karena sama-sama punya unsur yang sama, berarti apa? Berarti di sini ada tasbih di sini, ya. Kita tasbih. Oke, karena sudah ditasbih berarti apa? Berarti makna yang pertama dari lafaz yang pertama disebut dengan makna musyabbabihi, kemudian yang dari yang kedua maknanya disebut dengan makna musyabbah. Nah, cuman umumnya kalau sudah seperti ini adalah kita akan meminjam lafaz dari makna musyababi. Berarti kalau di sini adalah makna musyababinya hewan muftaris, kita pinjam lafadznya. Apa lafadznya? Itu asabu. Ya. Kemudian lafaz asabu yang menjadi lafaz dari makna musyababi ini, kita pinjam ini untuk menunjukkan makna ini, menunjukkan makna musyabbah. Nah, habis itu barulah terjadi namanya majas isti'arah. Itu ya. Nah, cuman di sini makniyah punya proses yang berbeda mulai dari sini, ya. Kenapa? Ingat, isti'arah makniyah itu apa? Ma dzukira fiha lafdul musyabbah wa hudifa lafdul musyabbabi. Apa? Bahwasanya isti'arah makniyah adalah ketika di dalam isti'arah tersebut yang disebutkan itu lafadz musyabbahnya, bukan lafadz musyabbabi ya, lafadz musyabbah, dan lafadz musyabbabihinya dibuang. Berarti kalau misalnya haiwan muftaris ini adalah makna musyabbabi, ya. Kemudian maut ini adalah makna musyabbah. Berarti kan lafadz dari musyabbabi yaitu asabu. Ya kan? Dan lafadz dari musyabbahnya adalah almaniyah. Ya. Kalau di makniyah lafadz musyabbabihinya
itu kan dibuang. Berarti apa? Berarti lafat as-sabu yang menjadi lafat musyabbah bihi itu dibuang. Nah, ini loh bedanya proses antara tasrihiyah dan makniyah. Paham ya? Jadi perbedaan prosesnya adalah apa? Bahwasanya isti'arah makniyah itu lafat musyabbah bihinya dibuang. Kalau isti'arah tasrihiyah enggak, justru malah lafat musyabbah bihinya ini dipakai, disebutkan dan untuk mewakili, untuk menunjukkan apa? Makna musyabbahnya. Itu kalau tasrihiyah. Tapi kalau makniyah, lafat musyabbah bihinya ini dibuang. Terus gimana? Yang ditunjukkan di dalam contoh isti'arahnya adalah lafat musyabbahnya. Berarti di sini yang disebutkan itu adalah lafat almaniyahnya. Makanya nanti di sini apa? Disebutkan di dalam contoh yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin. Ya, yang disebutkan apa? Almaniyahnya ini loh. Mana lafat apa namanya as-sabunya? Gak ada kan? Gak disebutkan kan di dalam contohnya. Maka inilah disebut dengan isti'arah ya. Kenapa? Karena yang disebutkan adalah lafat musyabbahnya, bukan lafat musyabbah bihi. Paham ya? Inilah perbedaan antara tasrihiyah dan makniyah. Cuman walaupun lafat musyabbah bihinya itu dibuang, tidak disebutkan, yang ditampakkan di dalam contoh itu adalah lafat musyabbahnya, tapi nanti Syekh itu mengatakan seperti ini. Wa rumiza lahu bisyai'in min lawazimi wa huwa al-adfar. Apa maksudnya? Nah, kita jelaskan. Warumiza dan dirumuskan, atau kalau misalnya kita artikan disimbolkan, ya. Disimbolkan atau menjadi simbol. Lahu ini kembali ke lafat musyabbabi, ya. Bisyai'in dengan lafat min lawazimihi, dari lazimnya musyabbabihi. Ya. Jadi gini, walaupun lafat musyabbah bihi itu dibuang dan yang disebutkan adalah lafat musyabbah, tapi nanti di isti'arah makniyah itu pasti ada satu lafat yang mana lafat ini adalah lazim dari musyabbah bihi yang menjadikan simbol dari musyabbah bihi itu sendiri. Ya. Jadi ada lafat yang mana lafat ini adalah lazim dari lafat musyabbah bihi. Ya, menjadi simbol, disimbolkan di situ, disebutkan di dalam contoh isti'arahnya seperti itu, ya. Nah, kita tahu bahwasanya lawazim ini kan jamak dari lazim, ya kan? Lazim. Yang mana lazim ini itu masdarnya adalah luzum. Nah, luzum ya. Nah, luzum sendiri Anda sudah pernah bahas di awal-awal video pada saat kita awal-awal ngaji kitab ini, yaitu istilah isti'arah, dan juga pernah Anda bahas juga di pembahasan Isa Budi juga kalau antum lihat di pembahasan pembagian dalalah. Karena nanti di pembagian dalalah ada dalalah iltizam namanya, ya. Nah, kita murojaah aja. Bahwasanya luzum itu apa sih pengertian luzum? Ada dua takrif, ya. Takrif yang anak kenalkan ke antum adalah iktidau amrin amron akhor bihaitsu yantaqilu dzihnu minhu ilaihi. Apa? Konsekuensi atau sesuatu itu bisa menghasilkan sesuatu yang lain, yang mana ketika kita berpikir, maka pikiran kita akan berpindah dari sesuatu yang pertama berpindah kepada ke sesuatu yang kedua. Ya kan, contoh anak pernah contohkan ke antum itu api. Api itu bisa menghasilkan apa? Menghasilkan panas. Yang mana ketika kita berpikir api, maka kita akan langsung mengarah kepada apa? Panas. Sesuatu yang pertama disebut dengan malzum, sesuatu yang kedua disebut dengan lazim. Maka apa? Maka api itu malzumnya, lazimnya adalah panas. Ya, itu takrif yang Anda pernah Anda berikan ke antum. Ada juga takrif yang lebih gampang, apa? Adamul infikak baina amrain. Jadi luzum itu adalah tidak adanya terpisah. Infikak itu terpecah atau terpisah baina amrain, dalam dua perkara. Jadi dua perkara ini nggak bisa terpisahkan antara satu sama lain. Contoh kayak api tadi. Api itu nggak akan pernah terpisah dengan panas. Karena apa? Karena dua-duanya ini saling melazimi, saling berkaitan satu sama lain, dan tidak akan pernah terlepas antara satu sama yang lain. Gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini kan tadi disebutkan bahwasanya lafat musyabbah bihnya dibuang, oke. Tapi kata Syekh, walaupun dibuang nanti ada disebutkan satu lafat yang mana lafat ini adalah lazim dari musyabbah bihnya. Nah, pertanyaannya, lafat musyabbah bihnya kan tadi kan as-sabu, yaitu hewan buas. Pertanyaannya, apa sesuatu yang melekat pada hewan buas? Apa sih kira-kira kalau kita membayangkan hewan buas ya, seperti singa, harimau, elang misalnya, dan lain sebagainya lah. Ya, hewan-hewan buas seperti itu kira-kira apa sesuatu yang melekat
pada hewan buas yang mana tidak akan terpisah dari hewan buas. Oh, ternyata yang tidak pernah terlepas dari hewan buas adalah kuku atau cakar. Ya, namanya hewan buas apalagi hewan darat, singa, harimau, elang dan sebagainya itu punya cakar. Yang mana cakarnya itu fungsinya untuk memburu, kan seperti itu. Yang mana cakar itu di dalam bahasa Arab disebut dengan dufron, jamaknya adalah atfar. Ya, makanya di dalam contoh saya mencontohkannya gimana? Ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin. Di sini kita tahu almaniyah ini kan lafadz musyabbah, ya kan? Karena apa? Karena lafadz musyabbahnya dibuang dan lafadz musyabbahnya disebutkan. Berarti ini isti'arah makniyah. Cuman isti'arah makniyah itu bukan hanya menyebutkan lafadz musyabbah bihi dan membuang lafadz musyabbah bihinya. Bukan hanya itu ya. Tapi apa? Kita menyebutkan lazim dari lafadz musyabbah bihi yang dibuang. Lafadz musyabbah bihi yang dibuang apa? Lafadz asabu dibuang. Oke, mahdhuf kita bilang. Tapi apa? Tapi kita sebutkan satu lafadz yang mana dia itu mewakili atau menjadi, dia itu adalah berupa lazim, sesuatu yang tidak akan pernah terpisah dari lafadz musyabbah bihinya. Apa sesuatu yang tidak terpisah dari hewan buas? Oh, ternyata atfar, kuku atau cakar. Nah, makanya nanti di dalam contohnya saya menyebutkan lafadz atfaroha. Ah, gitu ya. Yang mana lafadz atfaroha ini disandingkan dengan lafadz musyabbahnya. Ah, gitu ya. Nah, ketika ada satu lafadz yang dia itu berupa lazim dari lafadz musyabbah bihi yang dibuang, disandarkan kepada lafadz musyabbah, maka yang seperti ini disebut dengan isti'arah takhyiliyah. Loh, kok ada lagi? Tadi bukannya antum bilang isti'arah itu cuma dibagi dua, atau bagiannya cuma dua, apa? Tasrihiyah dan makniyah. Lah kok ini kok ada isti'arah takhiliyah? Lah ini apa lagi nih? Nah, Anda sebutkan dulu tarifnya. Isti'arah takhiliyah itu apa? Isti'arah takhiliyah adalah itsbatu lazimil musyabbahi bihi adal alal musyabbahi bihi. Ya, apa? Menetapkan lazim dari lafadz musyabbah bihi yang menunjukkan atas lafadz musyabbah bihi itu sendiri. Jadi kita tahu bahasanya atfar, kuku atau cakar. Kenapa disebutkan? Karena apa? Karena dia adalah lazim, sesuatu yang tidak terpisah dari asabu. Yang mana asabu ini kan hewan buas. Yang mana hewan buas itu sesuatu yang tidak terpisah dari hewan buas adalah apa? Adalah cakarnya atau kukunya. Seperti itu ya. Maka apa? Maka ketika lafadz atfar ditetapkan di dalam contoh isti'arah, ya terutama di isti'arah makniyah, ya ditetapkan di situ yang mana lafadz yang berupa lazim dari lafadz musyabbah yang dibuang itu disebut dengan isti'arah takhiliyah. Jadi menetapkan lafadz atfar ini di dalam isti'arah makniyah itu disebut dengan isti'arah takhiliyah. Paham ya? Dan sebenarnya walaupun nanti kalau antum baca kitab yang lebih tinggi, contoh Tuhfatul Ikhwan, itu memang isti'arah terbagi tiga, tasrihiyah, makniyah dan juga takhiliyah, seperti itu. Cuman nanti kalau kita nanti akan mengkaji kitab Tuhfatul Ikhwan, nanti lebih dakik bahwasanya yang ahsannya isti'arah takhiliyah ini dikategorikan sebagai majaz akli. Nah, tapi nanti itulah, karena kita kan belum belajar majaz akli dan kita belum belajar Tuhfatul Ikhwan. Tapi ana sebutkan saja bahwasanya ahsannya atau afdolnya bahwasanya kita kategorikan isti'arah takhiliyah itu sebagai majaz akli. Alasannya kenapa? Insya Allah nanti kita akan bahas di kitab Tuhfatul Ikhwan. Paham ya? Ala kuliah seperti itu. Dan nanti di kitab Tuhfatul Ikhwan dikatakan pada saat Imam Ad-Dardir, pengarang Tuhfatul Ikhwan rahimahullah ta'ala, itu mengatakan ketika beliau membahas tentang isti'arah takhiliyah, apa? Fahiya mulazimatun lil makniyah. Apa sih maksudnya? Fahiya, ya ini kembali ke isti'arah takhiliyah. Mulazimatun lil makniyah. Apa? Bahwasanya isti'arah takhiliyah itu akan selalu melazimi, tidak akan terpisah, akan selalu bersama dengan isti'arah makniyah. Berarti rumusnya adalah kalau misalnya ada isti'arah makniyah, maka pasti ada isti'arah takhiliyah. Ya, makanya tadi contohnya yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaidi Dalal adalah ansyabatil maniyah atau atfaroha bizaidin. Di sini al maniyah itu adalah lafadz musyabbah bihi, lafadz musyabbah
Almania itu adalah lafadz musyabbah. Kemudian lafadz musyabbah bihinya yaitu asabu dibuang. Oh, berarti ini isti'arah makniyah. Tamam, Anda paham. Nah, tapi di sini ada atfar nih. Atfar ini adalah lazim dari lafadz musyabbah bihinya yaitu asabu. Oh, berarti ketika lafadz atfar ditetapkan di dalam contoh isti'arah ya, yang mana ditetapkan di isti'arah makniyah, maka apa? Maka penetapan lafadz atfar seperti ini itu disebut dengan isti'arah takhiliyah. Dan isti'arah takhiliyah kan selalu bersama dengan isti'arah makniyah. Itu kuncinya. Nah, sekarang misal antum tanya, Mas, kenapa kok isti'arah makniyah itu harus selalu bersama dengan isti'arah makniyah? Kenapa nggak isti'arah makniyah sendirian aja? Kenapa kok harus dibarengi dengan isti'arah takhiliyah? Ya, nah, kalau antum pertanyaan seperti itu, berarti pertanyaan antum bagus. Ana jawab, ya. Kalau antum tanya kenapa kok isti'arah takhiliyah itu selalu bareng dengan isti'arah makniyah, jawabannya adalah li'annal isti'arah at-takhiliyah takunu qarinatan lil isti'arah al-makniyah. Kenapa? Karena isti'arah takhiliyah itu akan selalu menjadi qarinah dari isti'arah makniyah. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita agak mundur sedikit, kita ingat bahwasanya namanya majas, salah satu syaratnya adalah apa? Dia ada namanya mulahadatul alaqah, dan kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Jadi majas itu akan ada, itu syaratnya dua. Ya, apa? Kita harus mulahadatul alaqah, memerhatikan alaqah, bukan hanya ada alaqah ya. Bukan hanya misalnya tadi kayak tadi. Misalnya, nah gini, misalnya antara maniyah dan sabu itu punya makna, dan maknanya ini kita cari alaqahnya. Oh, alaqahnya musyabbah. Nah, berarti ini ada majas enggak? Kalau namanya majas itu nggak cukup hanya dengan namanya alaqah saja. Tapi apa? Tapi harus dimulahadhah, harus diperhatikan, harus diiktibar, harus dipertimbangkan alaqahnya itu. Ya, kenapa? Karena nanti kalau misalnya tidak dipertimbangkan alaqahnya antara kedua makna itu, maka nanti akan menjadi ghalat. Dan nanti antum bisa lihat dan murojaah di video-video sebelumnya. Ya, syarat pertama adalah mulahadatul alaqah untuk adanya tasbih. Adanya majas seperti itu. Kedua, syarat majas adalah dia harus ada qarinah. Jadi bukan hanya mulahadatul alaqah saja, tapi harus ada qarinah. Ya, di dalam majas harus ada qarinah, baik itu majas mursal ataupun majas isti'arah. Paham ya? Nah, kalau majas isti'arah dan isti'arah yang makniyah, maka apa? Mulahadatul alaqahnya oke, musyabbah sama dengan taslihiyah. Ya kan, karena sama-sama isti'arah, dan isti'arah itu dikatakan oleh Syekh Ahmad Dardir rahimallahu taala, pengarang kitab Tuhfatul Ikhwan, bahwasanya aslul isti'arati at-tashbih. Jadi asas dari isti'arah sendiri adalah tasbih. Maksudnya apa? Alaqah antara makna asli dan makna far'i itu adalah apa? Adalah tashbih atau musyabah. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau qarinah dari isti'arah makniyah itu terkhusus, yaitu apa? Yaitu adalah isti'arah takhiliyah. Tamam ya? Nah, gitu ya. Jadi isti'arah makniyah, qarinahnya itu pasti isti'arah takhiliyah. Bisa dipahami? Oke. Makanya nanti di situ kalau kita lanjutkan ibarat Syekh, yaitu apa? Ala sabilil isti'arati bil kinayati wa takhil. Apa? Contoh ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin ini, kalau misalnya kita lihat prosesnya, itu apa? Semua proses itu dijalani lewat mana? Lewat isti'arah bil kinayah. Nah, isti'arah bil kinayah, Anda sudah bilang bahwasanya isti'arah bil kinayah ini adalah nama lain dari isti'arah makniyah. Dan juga wat takhil ini loh. Wat takhil ini apa? Apa sih maksud wat takhil ini? Isti'arah takhiliyah. Nah, itu loh. Makanya jangan diartikan, makanya inilah pentingnya antum kalau belajar kitab itu harus tahu konteks. Jadi bukan baca kitab itu, terutama kitab turos, itu nggak cukup antum hanya apa? Antum hanya mengandalkan bahasa Arab saja nggak cukup. Antum harus tahu konteksnya, harus tahu istilah dari ilmu tersebut. Kalau misalnya antum artikan takhil itu artinya menghayal, nah ini ya memang ada benernya, takhil itu menghayal memang. Cuman maksudnya di sini takhil ini adalah bukan antum isti'arah kinayah terus antum menghayal gini, enggak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lewat isti'arah takhiliyah gitu loh. Was sumiyat isti'aratan bil kinayah. Kenapa sih kok isti'arah di sini di contoh ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin itu disebut dengan isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah? Kenapa?
li'annahu hudifal musyabbahu bihi wa dzukira al musyabbah. Sama dengan apa yang ana jelaskan. Apa? Bahwasanya apa? Lafadz musyabbah bihinya dibuang, yang disebutkan hanya lafadz musyabbahnya saja. Wal adfaru takhir. Dan apa? Menetapkan adfar di dalam contoh tadi, ya, kita sebutkan adfar di contoh adfar ansyabatil maniyah, ada lafadz adfar di situ, itu adalah isti'arah takhiliyah. Gitu ya. Nah, takhiliyah kenapa salah satu alasan kenapa takhiliyah? Kenapa? Karena lihat, kalau antum artikan tadi, ya, ansyabatil maniyatu atfaroha bizaidin, apa artinya? Yaitu adalah kuku-kuku kematian itu mencengkram Zaid. Nah, pertanyaannya, emang ada kuku kematian? Emang kematian punya kuku? Itu kan khayalan. Nah, itu loh. Ya, jadi kita ada unsur khayalan di sana. Ya kan? Gimana ceritanya? Kematian itu kok punya kuku? Gimana sih kuku kematian itu? Nah, itu loh. Jadi kan ada unsur khayalannya. Nah, kayak gitu ya. Makanya nanti salah satunya itu disebut dengan isti'arah takhiliyah, gitu ya. Nah, untuk isti'arah makniyah atau isti'arah bil kinayah dan isti'arah takhiliyah sudah selesai. Ya, pembahasan isti'arah yang terbagi menjadi dua, tasriyah dan makniyah, itu sudah selesai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lain, dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan terakhir dari kitab Risalah Isti'arah. Nah, gimana apa pembahasannya? Nanti dimulai dari lafadz ini, ibarah yang berbunyi wal isti'aratu ingkurinat bisyai'in yulaimul musyabbabi tusamma murasyahatan, sampai nanti di sini wal qarinah haliyah wallahu a'lam. Nah, habis itu ditutup wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Nah, ini berarti sudah selesai sudah selesai pembahasan atau kitab ngaji kita atau mudzakarah kita dalam kitab Risalah Isti'arah. Nah, disclaimer dulu, dari lafadz atau ibarah syekh yaitu wal isti'arah tuh sampai akhir nanti ini kira-kira bahas apa sih? Bahas apa? Hadzal mabhasu taksimil isti'arati bi'tibaril mulaim. Begini. Jadi mulai dari lafadz syekh yaitu wal isti'aratu in kurinat sampai terakhir itu adalah pembagian isti'arah, tapi dari sisi atau dari segi lafdul mulaim atau al mulaim. Apa sih mulaim itu? Mulaim itu nanti bisa disebut dengan al-lafzul munasib, lafadz yang mencocoki, lafadz yang dia itu menyesuaikan. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, gini, ana mau bawa antum ke sesuatu dulu. Gini, kalau kita membahas taksimul isti'arah, ya, taksimul isti'arah, pembagian isti'arah nanti dibagi menjadi dua. Apa? Ada yang pembagiannya itu dilihat dari sisi bi'tibari lafdil musta'ar atau lafadz musyabbabihi, dilihat dari sisi lafadz musyabbabihinya atau kita sebut dengan lafadz musta'ar. Ya, kalau misalnya isti'arah dibagi dari sisi lafadz musta'ar atau lafadz musyabbabihi, kita sebut ada dua. Itu apa? Tasriyah dan makniyah. Makniyah itu tasriyah itu adalah madzukira lafdul musyabbabihi wa hudifa lafdul musyabbah. Ya kan, kita sebutkan. Dan makniyah barusan kita bahas, ma hudifa lafdul musyabbabihi wa dzukira lafdul musyabbah. Ini pembagian isti'arah kalau dia dari sisi apa? Lafadz musta'ar atau lafdul musyabbabihi. Ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah taksimul isti'arah. Isti'arahnya itu dibagi. Dari sisi apa dibaginya? Bi'tibaril mulaim. Apa? Dengan dia dari sisi mulaim. Apa? Lafadz yang menyesuaikan. Nah, namanya lafadz yang menyesuaikan atau mencocoki, berarti kan ada sesuatu yang dicocoki, disesuaikan. Nah, kira-kira apa sesuatu yang dicocoki atau disesuaikan dengan lafadz munasib ini? Nah, kita akan bahas. Kita baca dulu ibarat dari syekh tadi. Apa? Wal isti'aratu in kurinat bisyai'in yulaimul musyabbabi tusamma murasyahatan. Ya. Bahwasanya isti'arah ketika dia diikuti atau dibarengi, kurinat itu bisa diartikan dibarengi, diikuti atau dibersamai seperti ya. Jadi kalau isti'arah itu dibersamai dengan apa? Dibersamai dengan bisyai'in, dengan sesuatu, ya. Sesuatu di sini itu maksudnya adalah lafadz, ya, lafadz, ya. Dengan lafadz yang mana lafadz yang ini yulaim. Yulaim itu artinya adalah mencocoki, menyesuaikan, ya. Al-musyabbabihi menyesuaikan musyabbabihi, dan maksud dari musyabbabihi itu maknanya, ya. Jadi kalau biasanya
di sebelum-sebelumnya maksud dari musyabbah bihi itu adalah lafadznya, sekarang di sini adalah menyesuaikan terhadap makna musyabbah bihinya. Ya, makna musyabbah bihinya. Usama, maka isti'arah tadi yang diikuti dengan lafadz yang mencocoki makna musyabbah bihinya disebut dengan murasyahah. Murasyahah. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Contohnya apa? Ra'aitu asadan lahu libat. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, wa in kurinat, ketika diikuti isti'arah tadi bisyai'in dengan lafadz yulaim yang menyesuaikan al musyabbah dengan musyabbah, dan sama makna musyabbah di sini adalah maknanya. Jadi ketika ada lafadz yang dia itu sesuai dengan makna musyabbahnya, maka isti'arah tersebut disebut dengan mujarrodah. Mujarrodah. Jadi kalau yang pertama ada lafadz yang mengikuti isti'arah, yang mana lafadz ini sesuai dengan makna musyabbah bihi, maka disebut dengan murasyahah. Kalau yang kedua ada lafadz yang mengikuti isti'arah, yang mana lafadz ini menyesuaikan makna musyabbahnya, maka apa? Maka isti'arahnya tadi disebut dengan mujarrodah. Tapi yang ketiga, wa in kholat itu tersepikan atau tidak ada maksudnya ya. Ketika tidak ada isti'arah tersebut, an mula ilmil musyabbah wal musyabbah bihi, maksudnya apa? Maksudnya ketika isti'arah tidak diikutkan atau tidak diikuti oleh lafadz yang dia itu mulaim, baik itu mulaimnya dengan makna musyabbah atau dengan makna musyabbah bihi, itu disebut famutlaqatun, maka disebut dengan mutlaqah. Jadi kalau misalnya isti'arah nih dia tidak diikuti dengan lafadz yang menyesuaikan makna musyabbah bihi dan juga tidak diikuti dengan lafadz yang mengikuti musyabbah, ya, mengikuti atau mencocoki terhadap makna musyabbahnya, maka apa? Maka isti'arah tersebut disebut dengan mutlaqah. Contoh yang mujarrodah tadi adalah ra'aitu asadan fil hammam yang tasil. Kalau yang mutlaqah adalah ra'aitu asadan doang, dan qarinahnya adalah qarinah haliyah. Ya, nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam. Dari teks yang kita sudah baca tadi, ya, teksnya Syekh tentang 3 isti'arah tadi, ada yang murasyahah, mujarrodah, dan mutlaqah, itu kesimpulannya adalah bahwasanya lafadz yang mulaim, ya, al-mulaim, lafadz yang menyesuaikan di dalam isti'arah itu terbagi menjadi 3. Ada yang dia itu mulaim dengan makna musyabbah bihi, ada yang dia itu mulaim dengan makna musyabbah, ada yang dia nggak ada. Maksudnya apa? Di dalam isti'arah itu nggak ada mulaim sama sekali. Kalau misalnya ada lafadz yang mulaim dengan musyabbah bihi, maka disebut dengan isti'arah murasyahah. Paham ya? Kalau misalnya ada lafadz yang mulaim dengan musyabbah, maka apa? Maka disebut dengan isti'arah mujarrodah. Tapi kalau misalnya di isti'arah tersebut tidak ada lafadz yang mulaim, baik itu mulaim dengan musyabbah bihi atau musyabbah, maka disebut dengan mutlaqah. Paham ya? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Dari mulai yang murasyahah dulu. Gimana sih ceritanya ada isti'arah yang dia itu diikuti dengan lafadz yang mana lafadz ini sesuai atau cocok atau menjadi karakteristik dari makna musyabbah bihinya. Nah, itu gimana sih? Contohnya adalah tadi ra'aitu asadan fil hammami lahu libat. Ya. Nah, gini. Kita tahu bahwasanya isti'arah di contoh ra'aitu asad dan fil hammam itu ada di lafadz asadnya. Yang mana lafadz asad ini punya 2 makna. Ada makna asli atau makna hakiki, ada makna far'i atau makna majazi. Ya, makna aslinya kita tahu bahwasanya adalah ini hayawan muftaris. Kemudian makna far'i adalah rajulun suja. Ya. Kemudian kita cari alaqahnya, dan alaqahnya adalah musyabah. Ya, wajhu syabahnya adalah asyaja'ah atau al-jur'ah. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman lafadznya itu atau contohnya itu nggak berhenti di fil hammam. Ternyata di contoh isti'arah ini ada lafadz lain yang datang, yaitu adalah lafadz lahu libat. Lahu libat, apa sih artinya lahu libat? Lahu itu kan milik dia, hunya ini kembali ke asad. Libat itu apa sih? Libat itu artinya surai. Tahu surai? Surai itu rambut singa. Jadi misalnya ini, anak sampai ini ya, datangkan gambar singa. Ini kan singa nih. Singa itu kan punya rambut nih, yang rambut yang lebat ini. Nah, rambut yang lebat ini disebut dengan surai namanya. Ya, namanya adalah surai. Nah, lafadz lahu libat, surai yang artinya adalah surai, itu kan dia adalah lafadz yang sesuai dengan makna musyabbah bihinya. Lihat, makna musyabbah bihinya apa? Hayawan muftaris, hewan buas. Yang dimaksud di sini adalah singa. Ya kan? Yang mana libat
itu adalah karakteristik atau sesuatu yang memang mencocoki sesuai dengan singa. Karena apa? Karena memang singa punya surai. Ya kan? Berarti apa? Berarti lafadz ini adalah mulaim dengan makna musyababihi. Maka ketika ada contoh isti'arah seperti ini, kedatangan lafadz yang mana lafadz ini sesuai dengan makna musyababihi seperti ini, maka disebut dengan isti'arah murasyah. Paham ya? Gampang kok sebenarnya. Jadi pokoknya ada contoh isti'arah, kok kedatangan lafadz dan lafadznya ini kok sesuai dengan atau menjadi karakteristik atau menjadi sesuatu yang mencocoki, ya mencocoki atau ya menjadi cocok dengan makna musyababihinya, maka ini disebut dengan isti'arah murasyah. Sesimpel itu. Ya, itu kalau isti'arah murasyah. Nah, sekarang kita yang kedua, apa? Ketika ada lafadz yang dia itu sesuai dengan makna musyabahnya, maka disebut dengan isti'arah mujarradah. Gimana contohnya isti'arah mujarradah? Contohnya sama, ra'aitu asadan fil hammam. Ya, kita tahu bahwasanya isti'arahnya terjadi di asad, ya. Maknanya ada makna aslinya makna hayawan muftaris, kemudian makna far'inya adalah rajulun syuja'. Kemudian makna aslinya menjadi musyabah bihi, kemudian rajulun syuja' menjadi musyabah. Nah, kemudian datanglah lafadz yaktasil. Yang mana yaktasil ini artinya apa? Mandi. Berarti kalau kita artikan penuh gimana? Saya melihat singa di kamar mandi, lagi mandi. Ya kan? Berarti apa? Berarti lafadz yaktasil ini apa? Sesuai dengan siapa? Apakah sesuai dengan makna musyababihi, yaitu adalah hewan muftaris, hewan buas yaitu singa, atau sesuai dengan rajulun syuja', laki-laki pemberani? Ya kita jawab, namanya mandi di kamar mandi itu sifatnya siapa? Sifatnya laki-laki, sifatnya manusia dong. Gimana ceritanya singa mandi di kamar mandi? Kalau singa pun mandi, mandinya pun gak di kamar mandi. Mandi di mana? Mandinya di sungai, gitu loh. Ya kan? Maka apa? Maka lafadz yaktasil ini mulaim, sesuai, cocok dengan apa? Menjadi cocok yang mana dia menjadi sifat yang cocok dengan apa? Dengan makna musyabahnya, yaitu rajulun syuja'. Nah, karena nanti di contoh isti'arah ini kedatangan lafadz yang dia itu menyesuaikan atau cocok dengan sifat dari makna musyabahnya, maka apa? Maka isti'arah di sini disebut dengan isti'arah mujarradah. Beda kan ya? Kalau murasyah tadi ada lafadz yang mana dia itu cocok atau cocok dengan karakteristik dari makna musyababihinya. Tapi kalau contoh yang kedua, ra'aitu asadan fil hammam yaktasilnya ini mencocoki terhadap apa? Terhadap karakteristik atau dari sifat dari musyabahnya. Ya kan? Maka disebut dengan isti'arah mujarradah. Itu yang kedua. Nah, sekarang bagaimana semisalnya isti'arahnya di situ tidak kedatangan lafadz yang mulaim dengan musyabah dan musyababi, enggak ada. Nah, itu maka disebut dengan mutlaqah. Gimana contohnya? Yaitu adalah ketika kita ngomong ra'aitu asadan fil hammam doang. Kemudian apa? Tidak disebutkan lafadz mulaim apapun di situ. Ya, kalau tadi kan ra'aitu asadannya kan kedatangan lafadz laulibat. Kalau yang kedua mujarradah, contohnya dia kedatangan lafadz yaktasil. Nah, kalau yang ketiga ini dia nggak kedatangan lafadz yang seperti itu. Nggak ada lafadz yang mulaim dengan musyabahi, nggak ada lafadz yang mulaim dengan musyabah, makna musyabah. Maka isti'arah di sini disebut dengan isti'arah mutlaqah. Jadi insya Allah sesimpel itu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada lafadz nih, setelah contoh isti'arah ada lafadz yang mana lafadz ini sesuai dengan karakteristik makna musyababihi, oke, isti'arah murasyah. Kalau ada lafadz dia datang yang mana dia itu sesuai atau cocok dengan karakteristik dari makna musyabahnya, oh berarti mujarradah. Tapi kalau nggak ada sama sekali, maka disebut dengan isti'arah mutlaqah. Selesai sebenarnya. Ya, cuman Ana mau bawa antum ke sesuatu hal apa? Membuat antum kritis. Kenapa? Isti'arah di sini itu punya nama tersendiri. Kalau misalnya dia kedatangan lafadz yang dia mulaim dengan makna musyababi disebut dengan murasyah. Kenapa kok dia ketika kedatangan lafadz yang mulaim dengan musyabah disebut dengan mujarradah? Kenapa kok ketika dia nggak kedatangan apapun maka disebut dengan mutlaqah? Makanya pertanyaannya apa? Limadza sumiyat murasyahatan, limadza sumiyat mujarradatan, limadza sumiyat mutlaqah? Kenapa yang pertama disebut dengan murasyah? Kenapa yang kedua disebut dengan mujarradah? Kenapa yang ketiga disebut dengan apa? Disebut dengan mutlaqah. Itu ya. Dan ini jawaban ini tidak ada di matanya. Ya, tidak ada di matanya. Ada di mana? Adanya di syarahnya.
Yaitu apa? Syarah dari punya Imam An-Nahrawi terhadap kitab Risalah Isti'arah ini. Nah, ini yang Ana pengen bahas kepada antum semuanya. Kenapa sih kok namanya murasyahah? Kenapa namanya mujarodah dan namanya mutlaqah? Di sini kita jawab satu-satu ya. Tadi pertanyaan pertama. Kenapa contoh pertama? Ra'aitu asad dan fil hammami lahu libat. Itu ketika ada lafadz lahu libat yang dia itu sesuai mulaim dengan makna musyabbahi disebut dengan murasyahah. Disebutkan di Syarah Nahrawi ala Risalatil Isti'arah disebutkan wasumiyat bidalika litarsyihiha litarsyihiha ay takwiyatiha bidzikril mulaim. Anda terjemahkan dulu. Wasumiyat bidalika, isti'arah yang kedatangan lafadz mulaim dengan musyabbah, kenapa kok disebut dengan murasyahah? Kenapa kok dinamai dengan murasyahah? Litarsyihiya, karena tarsyihnya. Apa sih arti tarsyih? Tarsyih itu takwiyah, menguatkan si isti'arah tersebut dengan menyebutkan mulaimnya. Ya, jadi gini. Murasyahah, kita bahas lafadz murasyahah dulu. Murasyahah ini kalau kita belajar ilmu shoraf, itu kan dia sigotnya apa? Sigotnya adalah isim maf'ul. Yang mana dia mengikuti wazan mufa'alah, mufa'alatun. Ya, dari kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa taf'ilatan. Ya, berarti mandinya adalah syarraha yusyarrihu tasyrihan wa tasyrihatan. Nah, makanya tadi ada kata-kata tarsyih, ya. Yang mana masdar dari murasyahah adalah tarsyih. Tarsyih sendiri artinya adalah takwiyah, menguatkan. Oh ya. Maksudnya apa? Bahwasanya kenapa kok ketika ada isti'arah kedatangan lafadz yang mulaim dengan makna musyabbahi itu kok disebut dengan murasyahah? Karena apa? Karena dengan kedatangan lafadz yang dia mulaim dengan musyabbahi itu dia apa? Dia semakin kuat isti'arahnya. Jadi kalau misalnya Anda jelaskan lagi, ra'aitu asadan fil hammam lahu libat. Kita tahu isti'arahnya terjadi di asad, ya kan? Mana aslinya adalah atau makna musyabbahnya adalah hewan muftaris, yaitu hewan buas. Ketika kedatangan lahu libat nih, ya, itu apa? Itu dia itu semakin kuat karena dia cocok dengan makna musyabbahi yaitu hewan buas. Itu apa? Isti'arahnya semakin kuat. Loh, kok bisa jadi kuat? Kenapa? Karena begini, kita tahu asad dan di sini kan walaupun makna aslinya adalah hewan muftaris, dia sudah dipakai kepada makna far'inya. Apa makna far'inya? Rajulun suja, yaitu laki-laki pemberani. Berarti kan manusia, bukan singa asli, kan begitu, ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat isti'arahnya, oh ini berarti asad di sini. Kalau misalnya saya mengatakan saya melihat singa di kamar mandi, oh ini pasti bukan apa? Bukan singa beneran nih, ya kan? Bukan singa beneran. Tapi apa? Tapi manusia, yaitu seorang laki-laki yang pemberani, ya kan? Gitu. Tapi dia ngomong seperti itu karena ada majas isti'arah. Nah, seperti itu. Tapi dengan kedatangan lafadz lahu libat, ya, apa? Itu menjadikan isti'arahnya itu asyaddu khofaan, semakin samar, semakin kuat. Atau unsur mubalaghahnya, unsur hiperbolanya itu akan lebih dapat. Kenapa? Karena ketika kita misalnya katakan ra'aitu asadan fil hammam, saya melihat singa di kamar mandi. Terus antum mikir, wah ini nggak mungkin kan singa di kamar mandi, ini pasti sesuatu yang lain. Oh, laki-laki pemberani. Oh, maksudnya adalah berarti dia melihat laki-laki pemberani, ya, yang mana di kamar mandi, tapi dia sebutnya dengan kata singa. Karena ada musyabah di antara laki-laki pemberani dan singa. Tapi ketika kedatangan lahu libat, berarti kan artinya gimana? Saya melihat singa di kamar mandi yang mana singa itu punya surai. Ya, tambah mikir yang mendengar loh. Tadi Ana memahaminya saya melihat singa di kamar mandi. Oke, ini pasti maksudnya bukan singa beneran nih. Ya kan, karena dia di kamar mandi, karena nggak mungkin singa masuk kamar mandi umumnya, ya. Nah, maka apa? Maka di sini maknanya kan rajulun suja. Tapi kok dia bilang di akhirnya lahu libat? Dia apa? Dia bilang ada surainya. Lah, kalau misalnya ada surai, berarti harusnya kan bukan laki-laki pemberani. Karena surai itu apa? Karakteristik atau sifat dari si singa. Karena itu bagian tubuh dari si singa. Wah, ini gimana ini? Berarti apa? Berarti unsur hiperbolanya, unsur mubalaghahnya itu lebih-lebih. Berarti apa? Seolah-olah laki-laki ini tuh benar-benar singa. Padahal kan bukan sebenarnya kan. Makanya apa? Dengan lafadz lahu libat yang dia itu menjadi karakteristik dari makna musyabbahi yaitu hayaman muftaris. Maka apa? Maka semakin kuatlah isti'arahnya tersebut, semakin samarlah maksud dari apa yang ingin disampaikan oleh mutakalim. Nah itu loh.
Ya, jadi semakin kuat dan semakin samar, gitu ya. Nah, itulah maksud dari perkataan Syekh wa summiyat bidzalika litarsihiya ay taqwiyatiha bidzikril mulaim. Itu loh. Disebut dengan murasyaha karena apa? Menguatkan si isti'arah tadi dengan disebutkan lafadz yang mulaim dengan musyababi itu semakin samar lagi. Ya, dan di ilmu bayan, sesuatu kalau antum ungkapkan dengan ungkapan yang semakin samar, maka itu semakin bagus. Nah, itu loh. Makanya di ilmu bayan sesuatu yang samar ketika antum mengungkapkan makna, antum mengungkapkannya dengan kalam yang dia itu samar, membuat orang itu harus mikir dulu ini maksudnya apa. Nah, itu semakin bagus. Gitu ya. Nah, karena apa? Semakin ada unsur hiperbolanya, semakin unsur puitisnya, kemudian unsurnya dia itu mendengarkannya itu membuat orang itu oh gini loh maksudnya. Nah, itulah. Ya. Itu tadi ketika murasyaha gitu ya. Jadi membuat si Sami itu bingung gitu loh. Loh, ini kan maksudnya rajulun suja, tapi kok dia bilangnya lahu libat gitu loh. Maka yang mana lahu libat itu karakteristiknya hewan muftaris. Nah, itu kan. Jadi semakin ada unsur hiperbolanya, semakin ada unsur samanya lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, limada summiyat mujarrodah. Kenapa? Ketika ada isti'arah, ya yang mana isti'arahnya ini itu dia didatangi dengan lafadz yang sesuai, ya yang mencocoki dengan karakteristik dari makna musyabbahnya disebut dengan mujarrodah. Kenapa? Disebutkan ini lumayan panjang dan ini memahaminya lumayan rumit teman-teman sekalian. Jadi diperhatikan. Kenapa disebut dengan mujarrodah? Litajridiha an ba'dil mubalaghah libudil musyabbah hina idin anil mushabbahi bihi ba'da bu'din wa dhalika yub'itu da'wal ittihad alladhi huwa mabnal isti'arah. Jadi sangat panjang banget dan pemahamannya juga akan sangat panjang. Ya. Jadi ana jelaskan kenapa kok isti'arah ketika didatangi dengan lafadz yang mulaim dengan makna musyabbah disebut dengan mujarrodah. Itu apa? Litajridiyah. Jadi kan mujarrodah itu kan makna apa lafadz aslinya kan dari kata tajrid, dari kata jarroda yujadi itu tajridan wa tajridatan. Yang mana tajrid sendiri bisa diartikan ditinggalkan, disepikan dan lain sebagainya. Ya, pokoknya ada unsur makna seperti itu. Berarti apa? Mujarrodah ini berarti kan isti'arah yang ditinggalkan atau yang disepikan. Nah, disepikan dari apa? Apa? Litajridiha an ba'dil mubalaghah. Kenapa? Karena ketika isti'arah, ketika didatangi lafadz yang dia itu mulaim dengan makna musyabbah, maka apa? Dia akan sedikit tertinggal, sedikit disepikan dari unsur mubalaghahnya. Jadi anggaplah isti'arah itu mubalaghahnya 100%. Ya. Kalau misalnya dia kedatangan lafadz yang dia itu mulaim dengan lafadz musyabbah, yang akhirnya menjadi mujarrodah, maka apa? Unsur mubalaghahnya itu jadi turun. Mubalaghah itu bisa dikatakan sebagai hiperbola. Unsur hiperbolanya itu semakin turun. Yang awalnya itu 100% menjadi 50%. Loh, kok bisa unsur mubalaghah dari isti'arah itu bisa menurun ketika didatangi oleh lafadz yang mulaim dengan musyabbah? Itu apa? Libudil musyabbah hina idin anil musyabbahi bihi ba'da bu'din wa dzalika yub'idu da'wal ittihad alladhi huwa mabdal isti'arati. Nah, ini alasannya. Kenapa kok unsur mubalaghahnya itu menjadi turun? Nah, ana terjemahkan dulu, nanti pemahamannya kita jelaskan di bawah. Kenapa? Karena jauhnya musyabbah bihi, karena itu dari musyabbah bihi di sebagian jauhnya. Maksudnya apa? Antara musyabbah dan musyabbah bihi ini semakin jauh, semakin menjauh antara satu sama lain. Wadhalika, dan menjauhnya musyabbah dan musyabbah bihi satu sama lain, yub'itu da'wal ittihad, menjauhkan dari da'wal ittihad. Apa da'wal ittihad? Nah, nanti ana jelaskan. Alladhi huwa mabnal isti'arati, yang mana da'wal ittihad itu menjadi mabna, menjadi unsur, menjadi dasar atau pondasi dari isti'arah itu sendiri. Ya. Nah, begini. Kalau antum murojaah lagi di kitab-kitab, bukan di kitab, di video-video ana sebelumnya, di awal-awal pada saat ana menjelaskan awal-awal tentang majas, ya, terutama isti'arah ya. Itu isti'arah itu bukan hanya dibangun atas tasbih. Ingat ya, ana sudah jelaskan ini di video awal-awal. Bahwasanya apa? Bahwasanya isti'arah itu bukan hanya unsurnya bukan tasbih doang. Walaupun Syekh Ahmad Ad-Dardir di kitab Tuhfatul Ikhwan rahimahullah
itu beliau menyebutkan aslul isti'arati at-tashbih. Ya. Tapi di situ dilanjutkan oleh Imam Ahmad Ad-Dardir bahwasanya apa? Idil mabnal isti'arati ala tanasit tashbih. Apa? Bahwasanya isti'arah itu bukan hanya unsurnya tashbih, tapi ada tanasit tashbih. Apa tanasit tashbih itu? Apa? Yaitu adalah melupakan tashbih. Loh, maksudnya melupakan tashbih apa? Bahwasanya nanti ada dakwah, ada klaim yang harus kita jalankan di dalam isti'arah. Apa klaim itu? Kalau antum ingat di video selanjutnya sebelumnya Ana sudah bahas ini. Bahwasanya apa? Klaimnya berbunyi annal musyabbah min jinsil musyabbahi bihi. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya musyabbah ya itu adalah termasuk dari jins musyabbah bihi. Ya, ini adalah klaim yang kita harus jalankan juga dalam isti'arah. Jadi bukan hanya tasbih antara makna asli dan makna far'i, yaitu makna musyabbah dan makna musyabbah bihi, tapi apa? Makna asli dan makna far'i ini, makna aslinya yang menjadi musyabbah bihi itu harus dijadikan satu jins yang sama. Ana kan jelaskan di video sebelumnya bahwasanya kalimat min jinsil musyabbah bihi ini kan idhofah, dan idhofahnya idhofah lamiyah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini musyabbah bihi itu punya satu jins yang sama, yang mana di dalam jins itu sendiri nanti akan mencakup makna musyabbah dan makna musyabbah bihi. Oke, kalau masih bingung, Ana contohkan lagi. Gini, kita langsung praktik aja di contohnya. Lihat, ra'aitu asadan fil hammam. Ya, kita tahu bahwasanya yang terjadi isti'arah dari sini adalah di lafaz asad. Paham ya? Nah, kita tahu bahwasanya asad itu ada makna asli dan makna far'i. Ya, mana aslinya adalah hayawan muftaris, mana far'inya adalah rajulun suja. Kemudian karena namanya isti'arah pasti ada unsur tasbihnya, kita tasbihkan dulu antara mana asli dan mana far'i. Ya, kita tasbihkan antara hayawan muftaris dengan rajulun suja. Yang mana yang menjadi musyabbah bihinya adalah mana aslinya, yaitu hayawan muftaris, dan yang menjadi musyabbahnya adalah makna far'inya. Seperti itu kan? Nah, kemudian setelah terjadi tasbih ini apakah sudah selesai? Enggak. Tunggu dulu. Apa? Setelah antum melakukan tasbih ini, antum harus mempraktekkan atau mengimplementasikan dakwah ini, klaim ini, bahwasanya annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Gimana? Bahwasanya nanti setelah antum tasbihkan antara dua makna ini, ya, kemudian nanti itu antum ya harus cari jinsnya. Jins itu apa sih jins? Jins itu kan kalau di mana Indonesia kan jenis, tapi maksudnya adalah makna am. Makna yang dia itu lebih umum, makna yang umum seperti itu, ya. Ada makna umum yang mana makna umum ini disebut dengan jins. Yang mana jins ini dia itu akan mencakup musyabbah dan musyabbah bihinya. Ya. Kalau di sini apa jinsnya atau makna amnya adalah syaja'ah dan jur'ah. Ya, syaja'ah dan jur'ah. Yang mana syaja'ah dan jur'ah ini menjadi jins yang mana dia itu akan mencakup di bawahnya dia musyabbah dan musyabbah bihi. Ya. Yang mana akhirnya makna musyabbah bihi yaitu hayawan muftaris, kemudian makna musyabbah yaitu rajulun suja menjadi setara. Loh kok bisa? Kok setara? Karena apa? Karena makna musyabbah dan makna musyabbah bihi itu tercakup pada satu jins yang sama, yaitu asyaja'ah atau al-jur'ah. Nah itu ya. Jadi setelah antum tasbih antara dua makna ini kan hasilnya berbeda. Yang satu makna asli, makna hakiki, dan makna far'i. Kemudian antum tasbihkan, antum cari alaqahnya keduanya, musyabbah, sudah. Nah, setelah antum tasbihkan, antum jadikan seperti ini. Bahwasanya apa? Bahwasanya nanti di situ ada satu jins yang mana dia mencakup makna musyabbah, makna musyabbah bihi dan makna musyabbah. Nah, ini loh maksud dari klaim atau dakwah yang berbunyi annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ada si musyabbah bihi itu punya jins, yang mana jins itu adalah makna am, yang mana dia bukan hanya mencakup makna musyabbah bihi, tapi juga mencakup makna musyabbah. Nah, itu maksud dari dakwah annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Paham ya? Nah, berarti nanti musyabbah dan musyabbah bihi itu menjadi fardun min afrodil jinsil wahid. Apa? Bahwasanya mana musyabbah bihi dan mana musyabbah menjadi fardun, menjadi individu, menjadi cabang
ya, menjadi bagian dari satu jins yang sama. Ya, jadi ada satu jins yang sama yang dia mencakup makna musyabbah dan makna musyabbah bihi, yang akhirnya menjadikan musyabbah dan musyabbah bihi itu menjadi setara. Karena apa? Dia berada di bawah satu jins yang sama. Nah, itu loh. Itu maksud dari anal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Nah, maka nanti seolah-olah ketika kita menyebut asad, yang mana asad ini nanti kan walaupun dia itu maknanya adalah hayawan muftaris, tapi nanti di isti'arah kan kita pinjam lafadznya ini untuk menunjukkan makna far'inya, yaitu rajulun suja, kan seperti itu. Berarti asad di sini maknanya sudah bukan singa atau hewan buas yang kita kenal, ya, tapi maknanya adalah laki-laki pemberani. Cuman karena di dalam isti'arah itu ada unsur seperti ini, ada unsur anal musyabbah min jinsil musyabbah bihi, maka apa? Maka seolah-olah ketika kita menyebutkan lafaz asad yang dan juga dipakai ke makna rajulun suja, itu sama aja ketika dia dipakai ke makna hayawan muftaris. Jadi walaupun lafaz asad dia itu nanti dipakai ke makna rajulun suja, tapi karena dia makna rajulun suja ini sudah setara dengan makna musyabbah bihi yaitu hayawan muftaris, maka seakan-akan ketika kita mengucapkan lafaz asad untuk rajulun suja itu sama aja ketika kita menggunakan asad dengan bermakna hayawan muftaris. Maka seolah-olah makna rajulun suja itu hayawan muftaris. Seolah-olah, ya, seolah-olah saya bilang, bukan beneran ya, tapi seolah-olah rajulun suja dan hayawan muftaris itu satu setara kan. Maka seolah-olah rajulun suja dan hayawan muftaris itu sama. Seolah-olah. Maka kalau kita menyebutkan berarti apa? Berarti seolah-olah laki-laki pemberani itu singa itu sendiri. Ya, seolah-olah. Nah, berarti di sini apa? Berarti di sini ketika kita katakan ra'aitu asadan fil hammam, saya melihat singa di kamar mandi, ya kan? Yang mana kita tahu walaupun asadan ini maknanya adalah rajulun suja, laki-laki pemberani, tapi kan kita pakai makna singa. Dan ketika kita sudah praktekkan dakwah ini, ya, proses ini, ya, itu maka seakan-akan saya melihat laki-laki pemberani, yang mana seolah-olah laki-laki pemberani itu singa itu sendiri di kamar mandi. Ah, gitu ya. Kenapa kalau kita bilang seolah-olah sama? Karena apa? Karena dia sudah menjadi setara di bawah satu jins yang sama. Nah, itu loh. Maka di sini ada unsur mubalaghah, ada unsur apa? Ada unsur hiperbola yang sangat tinggi. Karena apa? Karena kita menyeolahkan rajulun suja dengan hayawan muftaris, seakan-akan rajulun suja itu adalah hayawan muftaris itu sendiri, seakan-akan laki-laki pemberani itu adalah apa? Adalah singa itu sendiri. Nah, itu loh, ya. Maka ini kan sifat mubalaghahnya tinggi. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah ketika datang lafadz yang tasil. Yang mana lafadz yang tasilnya apa? Lafadz yang mulaim dengan musyabbah, yaitu apa? Rajulun suja. Duh, emang ngaruhnya apa, Mas? Ngaruhnya dengan apa namanya? Sifat mubalaghah di dalam isti'arah. Gini. Bahwasanya apa? Bahwasanya kan kita sudah bilang bahwasanya di dalam isti'arah itu bukan hanya cuma tasbih, tapi harus mempraktekkan dakwah anal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Kan gitu ya. Nah, kan kita sudah bilang, maka seakan-akan makna musyabbah dan makna musyabbah bihi itu setara. Ya, makna rajulun suja dan makna hayawan muftaris itu setara. Maka seakan-akan hayawan muftaris itu rajulun suja itu sendiri, ya kan? Maka ini adalah unsur hiperbola yang sangat tinggi. Tapi ketika ya apa namanya ada lafadz yang tahsil ini, yang mana dia sesuai dengan apa? Dengan makna ini, makna rajulun suja. Berarti apa? Berarti ini kalau bahasa Jawanya itu sudah ngetarani, sudah ketahuan banget maksudnya itu adalah rajulun suja. Gitu loh. Jadi kalau kita katakan ra'aitu asadan fil hammam, saya melihat singa di dalam kamar mandi. Kemudian orang mikir, wah ini nggak mungkin ini singa di dalam kamar mandi. Maka ini maksudnya pasti lain. Oh, maksudnya adalah hewan pemberani. Nah, oh berarti apa? Berarti seakan-akan laki-laki pemberani ini karena punya sifat yang sama dengan singa. Oh berarti apa? Seakan-akan dia singa itu sendiri. Ya, seakan-akan dia singa itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu kan unsur hiperbolanya tinggi. Tapi ketika ada lafadz yang tasil nih, bahasanya ini kalau Anda boleh bilang itu kayak lafadz pengganggu dari unsur hiperbolanya isti'arah, ya. Ada lafadz yang tasil yang ganggu unsur hiperbolanya isti'arah, akhirnya apa? Ketika Anda bilang ra'aitu asadan fil hammam yang tasil, saya melihat singa di kamar mandi. Oh, ini kan sudah ketahuan.
Bahwasanya apa? Bahwasanya ini adalah nggak mungkin singa yang asli, tapi rajulun suja, ya kan? Tapi masih ada unsur hiperbolanya nih. Lah, kok ada yang ketasil mandi di kamar mandi. Ini sudah ketahuan banget ini. Apa? Bahwasanya asal dan di sini bukan hewan muftaris tapi rajulun suja. Jadi unsur hiperbolanya nurun. Karena apa? Mandi di kamar mandi. Ya sudah. Turunlah di situ unsur hiperbolanya. Makanya apa? Di sini Anda sebutkan karena yang awalnya makna dari asad itu rojulun suja, seolah-olah dia adalah hayawan muftaris. Karena apa? Karena ada unsur dakwa anal musyabah min jizil musyabah bihi, itu menjadi hilang kesan kesetaraannya. Jadi dengan adanya proses dakwah tadi, itu kan membuat ada kesan kesetaraan antara hayawan muftaris dengan rojulun suja. Tapi karena ada lafaz yang ketasil, itu menjadi jelas banget, atau dalam bahasa Jawa itu ngetarani banget gitu loh. Ya, bahwa asad itu adalah laki-laki pemberani, bukan singa beneran. Nah, itu loh. Unsur hiperbolanya jadi turun, ya, jadi lebih. Ya, nggak hiperbola banget akhirnya. Kalau yang tadi di murasyahah kan itu kan hiperbola banget. Saya melihat singa di kamar mandi. Oh, ini nggak mungkin ini singa di kamar mandi. Oh, maksudnya adalah laki-laki pemberani. Oke. Ada unsur hiperbolanya. Ketambahan lahu lipat. Yang mana berarti apa? Saya melihat singa di kamar mandi punya surai. Wah, ini sudahlah dia itu bukan singa asli, tapi dia menyebutkan dia punya surai. Oh, berarti ini unsur hiperbolanya tambah naik. Nah, itu makanya murasyahah disebut dengan murasyahah karena apa? Karena unsur isti'arahnya yaitu hiperbolanya, mubalaghahnya itu semakin kuat. Ya kan? Litakwiyatiyah kan gitu tadi bilangnya. Nah, kalau mujarrodah apa? Litajridiyah ba'dul mubalaghah. Apa? Isti'arah yang kedatangan lafaz mulaim dengan musyabbah, ini apa? Unsur mubalaghahnya jadi turun. Nah, itu loh. Karena apa? Karena bahasanya ngetarani, menjauhkan apa? Menjauhkan antara musyabbah dan musyabbah bihinya. Gitu loh. Karena yang awalnya kita sudah jalankan proses dakwah tadi, yang mana dakwah itu membuat antara makna musyabbah dan makna musyabbah bihinya itu setara, seakan-akan rajulun suja itu hayawan muftaris. Dengan adanya lafaz yang tahsil ini, wah semakin jauh. Akhirnya bang, seolah-olah tidak setara lagi. Nah itu loh maksudnya. Kenapa kok isti'arah mujarrodah disebut dengan mujarrodah? Paham ya? Nah, itu yang mujarrodah. Terakhir, apa? Limada sumyat mutlaqah. Kenapa yang terakhir disebut dengan mutlaqah? Dari kata mutlak kan, mutlak ya, atlaqah yutliku itlaq. Ya, mutlak ya. Di Syarah Nawawi dijelaskan apa? Fatusamma dalika. Kenapa kok isti'arah yang tidak kemasukan lafaz apapun, ya, lafaz yang mulaim dengan musyabbah atau musyabbah bihi disebut dengan mutlaqah li itlaqiha anitakyid bima quyidat. Ini quyidat ya, kurang titik 2. Quyidat bihi al murasyahah wal mujarrodah. Karena apa? Karena isti'arah ini teritlaq dari takyid, yang mana dari takkid dengan takkid yang dia itu mengkoyiti isti'arah murasyahah dan mujarrodah. Maksudnya begini, ketika Anda bilang isti'arah doang nih, tanpa ada tambahan apapun setelahnya, isti'arah doang, ini sifatnya mutlak. Mutlak itu apa sih? Mutlak itu bebas dari koyit, dari ikatan-ikatan atau dari sifat-sifat apapun. Itu namanya mutlak, ya. Makanya Anda sok dari sini karena tidak terkoyit dengan sifat apapun. Berbeda ketika Anda bilang isti'arah murasyahah, isti'arah mujarrodah. Nah di sini lafaz isti'arah itu terikat, ya, terkoit itu terikat dengan apa? Dengan sifat murasyahah, dengan sifat mujarrodah, ya kan? Makanya tulis terkoit dengan sifat murasyahah dan muqayyadah, ya, mujarrodah. Nah seperti itu ya. Nah kemudian kenapa kok bisa isti'arah ini terkoit dengan murasyahah? Kenapa kok isti'arah ini terkoit dengan mujarrodah? Kenapa? Karena ada mulaim musyabbah dan mulaim musyabbah bihi. Makanya isti'arah kok bisa terkoit dengan kata murasyahah. Karena apa? Karena dia itu ada lafaz yang mulaim dengan musyabbah bihi. Kalau isti'arah mujarrodah, apa? Kenapa kok terkoit dengan sifat mujarrodah? Karena apa? Karena dia kedatangan lafaz yang mulaim dengan apa? Musyabbah. Makanya disebut dengan isti'arah murasyahah dan mujarrodah. Nah itu loh. Itu alasan kenapa kok isti'arahnya ini terkait atau terikat, terkoyidi dengan apa? Murasyahah dan mujarrodah. Sedangkan Anda tanya, isti'arah mutlaqah itu kan nggak kedatangan apa-apa.
nggak kedatangan mulaim musyabbah, nggak kedatangan mulaim musyabbah bihi, maka apa? Maka kan dia kan nggak terkoiti dengan apapun, makanya disebut dengan isti'arah mutlaqah. Gitu ya. Jadi itu kenapa kok alasan isti'arah mutlaqah disebut dengan mutlaqah. Karena apa? Karena dia teritlak, terbebaskan dari takyid, dari keterikatan. Yang mana keterikatan ini disebabkan karena sesuatu yang terjadi di isti'arah murasyahah dan isti'arah mujarodah. Nah itu loh maksud dari perkataan Syekh fatu sama dalika li itlaqiha anta ani takyid bima quyidat bihil murasyahah wal mujarodah. Itu maksudnya. Ya, jadi disebut mutlaqah karena apa? Dia tidak terkoiti dengan apapun. Nah, nanti kalau misalnya antum nanya, Mas, misalnya kita urutkan nih, kan ada 3. Isti'arah murasyahah, isti'arah mujarodah, dan isti'arah mutlaqah. Nah, dari 3 ini, kalau misalnya kita anak tanya itu unsur derajat yang lebih kuat, yang lebih mulia, yang lebih afdol itu yang mana dari 3 ini, maka anak jawab. Jawabannya nanti ada di kitab Tuhfatul Ikhwan, kalangan Imam Ahmad Ad-Dardi yang sering anak sebutkan. Beliau menyebutkan ketika membahas tentang 3 isti'arah ini, yaitu adalah murasyahah, mujarodah, dan juga mutlaqah. Beliau mengatakan begini, wat tarsyihu ablau minal itlaq al ablau minat tajrid. Ini perkataan beliau ya. Katakan Syekh Ahmad Ad-Dardi di kitab beliau Tuhfatul Ikhwan. Beliau mengatakan ketika membahas tentang 3 isti'arah ini, apa? Beliau mengatakan wa tarsyihu, dan tarsyih. Ya berarti maksud tarsyih di sini adalah isti'arah murasyahah. Itu lebih baligh, lebih mubalaghah, sifat hiperbolanya itu lebih tinggi. Minal itlaq. Maksud minal itlaq apa? Lebih dari isti'arah mutlaqah. Ya, al-ablah yang mana apa? Isti'arah mutlaqah ini lebih mubalaghah dari apa? Dari tajrid. Jadi berarti apa? Urutannya secara derajat yang lebih tinggi adalah pertama murasyahah, kemudian di bawahnya murasyahah ada mutlaqah, yang paling bawah adalah mujarodah. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya tarsyih ini karena dia kedatangan lafaz yang mulaim dengan musyabbah bihi, maka apa? Sifat mubalaghahnya akan lebih tinggi, akan lebih naik, ya kan? Kalau mutlaqah kan dia tidak diikuti dengan apapun nih, nggak diikuti dengan lafaz yang mulaim dengan apapun, maka apa? Ya masih ada unsur mutlak mubalaghahnya, tapi ya netral aja, ya biasa aja mubalaghahnya. Beda dengan tarsyih. Kalau tadi kan tarsyih kan mubalaghahnya anggaplah 110% lah gitu ya, atau 150% karena kedatangan lafaz yang mulaim. Kalau mutlaqah ini ya 100% aja, ya pas gitu aja. Tapi kalau tajrid, nah ini yang awalnya 100% isti'arahnya itu unsur mubalaghahnya turun. Dari apa? Dari 50%. Karena apa? Karena dia kedatangan lafaz yang mulaim dengan musyabbah. Nah, itu ya. Jadi gitu. Nah, itu. Cuman ini terakhir bahwasanya apa? Ada kalimat atau kaidah yang antum harus harus antum ingat ketika membahas 3 isti'arah ini, murasyahah, mujarodah, dan juga mutlaqah. Apa? Al-lafdul mulaim, ini salah ya. Al-lafdul mulaim. Al-lafdul mulaim qorina al-isti'arah ba'dal qorina. Gini. Bahwasanya lafaz yang mulaim, kalau misalnya memang ada lafaz mulaim ya, itu akan membarengi isti'arah. Syaratnya harus setelah qorinah. Ya, sawaun lafdiyatan au haliyatan wa sawaun maniatan au muayyatan. Baik qorinahnya itu berupa lafdiyah atau haliyah atau berupa mani'ah atau muayyanah. Yang penting lafaz mulaim itu harus jatuhnya setelah qorinah, tidak boleh jatuh sebelum qorinah. Itu yang paling penting. Makanya di contoh itu kan dikatakan ra'aitu asatan fil hammami lahu libat. Dan di sini di contoh isti'arah ini yang menjadi qorina apa? Fil hammam. Berarti apa? Qorinanya lafdiyah. Qorina lafdiyah itu apa? Qorina yang berupa lafaz. Berarti disebutkan di dalam contohnya. Ya, maka apa? Makanya di sini lafaz lahu libat yang menjadi mulaim itu disebutkannya setelah qorina. Nggak boleh disebutkannya sebelum qorina, atau dia disebutkan tapi posisinya qorinahnya belum ada.
Kalau misalnya antum pakai korina lafdiyah ya. Kalau ini kan korina lafdiyah nih. Berarti kalau misalnya antum mengatakan ra'aitu asadan fil hammam, terus antum katakan lagi ra'aitu asadan lahu libat. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Karena di sini kalau antum pakai korina lafdiyahnya harus disebutin dulu korina lafdiyahnya kalau antum pakai korina lafdiyah. Tapi kalau antum pakai korinanya haliyah, apa sih korina haliyah itu? Kalau antum ingat ya di pertama-tama awal-awal kita membahas korina apa? Korina kan dibagi dua. Ada lafaz, ada yang berupa hal. Hal itu keadaannya. Jadi misalnya gini, ra'aitu asadan, saya melihat singa. Tapi kenyataannya nggak ada singa sama sekali. Ternyata apa? Ada laki-laki pemberani. Oh, berarti apa? Keadaannya yang ngasih tahu bahwasanya oh, yang dimaksud dengan asad di omongannya mutakalim ini adalah apa? Adalah laki-laki pemberani, bukan singa beneran. Nah, itu namanya korina haliyah. Jadi keadaan yang menunjukkan hal tersebut. Keadaan yang menunjukkan bahwa di situ ada majas. Nah, seperti itu. Nah, kalau antum menggunakan korina haliyah, maka apa? Maka boleh antum sebutkan. Cuman tetap antum harus tahu korina haliyahnya dulu. Apa korina haliyahnya? Ketika anda mengatakan ra'aitu asadan, apa? Oh, ternyata al-maujud fil waqi' ar-rajulun suja. Yang ada di kenyataan, di realitas itu apa? Adanya laki-laki pemberani. Walaisa haywan muftarisan. Bukan apa? Bukan singa, bukan hewan buas yang kita kenal. Nah, gitu loh. Jadi, intinya antum kalau mendatangkan lafaz mulaim, ya baik itu mulaim dengan musyabah atau musyabah bihi, harus setelah korina, baik itu korina lafdiyah atau setelah apa korina haliyah, gitu ya. Begitu juga baik itu korina mani'ah dan korina muayyinah. Nah, ini antum juga harus murajaah. Apa sih korina muayyinah dan mani'ah? Itu anda sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Secara singkat, kalau korina mani'ah itu hanya adalah korina yang mencegah satu lafaz menunjukkan kepada makna aslinya doang, tanpa menyudutkan dia ke makna baik dia menunjukkan makna menyudutkan dia ke makna musyabahnya, ke makna far'inya atau tidak. Ya, kalau muayyinah namanya muayyin kan mentakyin. Mentakyin itu apa? Menetapkan, langsung menunjukkan secara khusus. Nah, itu muayyinah. Berarti apa? Berarti kalau korina muayyinah adalah korina yang dia itu langsung menunjukkan kepada makna muradnya. Berarti apa? Langsung menunjukkan kepada makna far'inya. Nah, itu. Kalau antum mau penjelasan lebih lanjutnya, bisa dimurajaah di video-video anda sebelumnya. Contohnya gimana sih korina muayyinah? Contoh, ra'aitu bahron yu'ti. Saya melihat laut memberi. Kan antum berpikir, gimana laut itu bisa memberi? Kan nggak mungkin, ya kan? Maka apa? Maka di sini pasti bukan laut, ini manusia pasti. Namanya memberikan ya manusia. Gimana ceritanya? Kan gitu. Maka, nah sedangkan bahron ini dia punya makna asli dan punya makna far'i. Makna aslinya adalah al-ma'ul ma'ruf, yaitu adalah laut yang kita ketahui. Nah, sedangkan makna far'inya kalau lafaz bahron ini ada dua. Bisa bermakna al-alim, orang yang memiliki ilmu, ulama, atau dia bermakna al-karim, dermawan. Nah, ini kan ada dua. Nah, pertanyaannya, bahron di sini itu dimaksudkan yang mana? Apakah dimaksudkan yang al-alim, atau al-karim? Nah, gitu ya. Maka di sini ada kata-kata yu'ti, memberi. Yang mana memberi ini langsung menyudutkan lafaz bahron kepada makna al-karim. Karena apa? Karena yu'ti ini kan menjadi karakteristik dari apa? Menjadi karakteristik dari al-karim. Nah, itu loh. Karena menjadi karakteristik dari al-alim, maka ini kok korinanya disebutkan korina muayyinah, ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan bahwasanya kalau misalnya ada lafaz mulaim, contoh, ra'aitu bahron yu'ti fil fasli. Di sini kan fil fasli kan mulaim. Mulaim dengan apa? Mulaim dengan makna far'inya. Karena apa? Fil fasli. Saya melihat laut memberi di dalam kelas. Lah gimana ceritanya? Gimana laut bisa memberi? Jangankan memberi, di dalam kelas loh, nggak mungkin. Maka apa? Maka di dalam kelas ini kan pasti dia adalah lafaz yang mulaim, yang cocok dengan karakteristik dari manusia, ya kan? Maka di sini maksudnya adalah dimaksudkan kepada makna far'inya. Nah, tetap kalau antum mau mendatangkan lafaz mulaim, syaratnya harus jatuh setelah korinah, ya. Baik korinahnya itu mani'ah, contohnya adalah fil hammam tadi, ini kan korinah mani'ah. Kalau korinah muayyinah, contohnya lafaz yu'ti. Itulah, ya. Itulah pembahasan hatam dari apa? Dari kitab Risalah Isti'arah yang kita bahas kali ini. Dan alhamdulillah sudah hatam teman sekalian. Insya Allah kalau antum mau kitab yang lebih tinggi untuk ilmu bayan, nanti kita akan membahas tentang syarahnya dulu. Syarah dari Risalah Isti'arah ini yaitu adalah syarah An-Nahrawi, karangannya Imam An-Nahrawi itu sendiri, ya. Maka teman-teman sekalian, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita berdoa semoga dengan hataman yang mudzakarah
kita beri salah isti'arah ini, kita bisa menjadi manfaat, terutama ilmu kita dalam masalah ilmu bayan, dan kita bisa mempraktekkan, kita bisa mentatbikkan ilmu bayan ini di dalam lafaz-lafaz Arab, terutama Al-Quran, begitu ya. Oke. Anak tutup dengan bacaan hamdal dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita berdoa sama-sama semoga ini menjadi bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang juga melihat muzakarah ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.